Apa kabar teman-teman? Hari ini aku buat donat susu. Ini enak banget. Langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. 250 gram terigu, 200 gram protein tinggi dan 50 gram protein sedang, 35 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Ini kalau ditimbang kurang lebih berarti 4 gram. Ini kita aduk dulu untuk bahan keringnya ya. Tambahkan 2 butir kuning telur. Untuk cairannya aku pakai 130 ml, pakai susu UHT yang dingin ya kondisinya. Masukkan cairannya secara bertahap. Di sini aku masukkan 100 ml dulu. Setelah itu sisanya aku masukkan sedikit demi sedikit juga. Karena kelembapan tepung dan ukuran telur berbeda-beda, jadi kalian sesuaikan aja untuk cairannya ya. Tapi kalau aku udah pas di sini pakai 130 ml, nggak aku tambah lagi nggak atau nggak aku kurangi. Nah ini udah cukup, akan aku tambahkan garam. Aku pakai seperempat sendok teh garam dan aku tambahkan 40 gram margarin. Kalian juga boleh pakai butter. Di sini aku nggak mixer sampai setengah kalis ya. Jadi ini aku langsung campur aja supaya meringankan beban kerja mixer aku. Kita akan mixer sampai dia kalis elastis. Kurang lebih aku mixer selama 12 menit. Nah ini udah hampir kalis, tapi ini belum kalis elastis ya teman-teman, karena ini kelihatannya masih agak kasar. Nah ini dia udah halus, udah nggak nempel lagi di wadahnya. Ini kita akan cek keelastisannya ya. Ambil sedikit adonan dan akan kita bentangkan pelan-pelan aja. Kalau dia sudah membentuk lapisan seperti ini, berarti tandanya dia udah kalis elastis ya. Siapkan alas kerja dan ini kita tabur sedikit tepung supaya dia nggak nempel. Dan untuk adonannya ini akan aku timbang, beratnya kurang lebih 35 gram per adonan. Nah, untuk membagi adonannya, kalian usahakan pakai alat ya. Bisa pakai yang aku pakai kayak gini, atau pakai scraper, atau kalian juga bisa pakai gunting. Jangan kalian tarik-tarik pakai tangan ya. Adonannya aku timbang, ini beratnya 35 gram per piece-nya, hasilnya dapat 14. Nah, ini akan sekalian kita urutkan ya, dari yang pertama kita timbang sampai yang terakhir. Udah selesai kita timbang semua, ini langsung kita rounding ya. Kita rounding dari urutan yang paling pertama. Kalian bisa rounding di meja kayak gini, atau kalian bisa langsung rounding di tangan. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita cubit-cubit kayak gini. Lakukan proses roundingnya dengan cepat, supaya ini nggak keburu mengembang adonannya.
Nah, buat kalian yang belum bisa rounding cepat, ini pasti yang bagian-bagian belakang itu udah ada udara yang masuk. Nah, sebelum kita rounding itu kita kempeskan dulu udaranya ya, ditepuk-tepuk kayak gini aja, atau kalian bisa gilas pakai rolling pin dulu. Ini udah semua aku rounding dan akan aku tutup. Aku diamkan selama 10 menit, setelah itu baru proses degassing dan kita cetak. Nah, ini udah 10 menit, langsung kita buka tutupnya. Akan aku cetak dari urutan yang paling pertama kita rounding ya. Siapkan tepung secukupnya. Nah, ini kita ambil dari yang bagian pertama, lalu kita baluri tepung dulu supaya nggak nempel. Untuk mencetaknya di sini aku pakai piring seperti ini, yang bagian bawahnya datar. Ini akan aku cetak aja adonannya. Ini kita tepuk-tepuk beberapa kali supaya udaranya keluar, tapi nggak sampai yang keras banget ya teman-teman, cuma sampai dia udaranya keluar, agak dikambangin gitu buat tepuk-tepuknya. Nah, setelah itu kita bisa rapihkan bagian pinggirnya. Kalau ada gelembung-gelembungnya kita pecahin aja, kita cubit-cubit pakai tangan. Nah, untuk lubangnya di sini aku pakai tutup pewarna supaya lebih rata. Ini aku pakein alas supaya nanti ngambilnya mudah kalau mau digoreng dan nggak penyok-penyok. Nah, ini aku sisihkan dulu, lanjut kita akan cetak semuanya sampai selesai. Nah, ini udah dicetak semua, separuhnya aku buat nggak ada lubang di tengahnya ya. Ini akan kita tutup dan akan kita vrooping selama kurang lebih 40 menit. Ini udah 40 menit, udah mengembang hampir 2 kali lipat. Kita buka aja tutupnya supaya dia keangin-anginan. Di sini aku belum panasin minyak ya. Nah, buat aku sendiri kalau waktu proofingnya udah pas itu aku lihat dari adonannya. Kalau aku sentuh dan dia kembali lagi pelan-pelan. Dan ketika aku angkat, dia sudah ringan tapi masih ada berat-beratnya sedikit. Itu tandanya udah pas. Ini aku akan panasin minyaknya pakai api kecil. Pakai minyaknya lumayan banyak ya. Ini kurang lebih aku pakai 1 literan. Nah, untuk pertama mulanya itu aku biasanya pakai ini hasil dari lubang-lubangin yang tadi donatnya itu. Ini aku goreng dulu sampai matang, baru setelah itu aku mulai menggoreng donatnya. Nah, teman-teman, ini cara aku goreng donat. Ini akan aku masukkan dari yang bagian paling atas. Setelah itu, ketika dia udah kena minyak, langsung buru-buru aku balik dulu. Supaya nanti nggak ada bagian bawahnya itu yang menggelembung. Biasanya kalau aku nggak langsung balik itu, bagian bawahnya suka menggembung gitu. Nah, siapkan juga untuk angkatannya ya. Di sana di sebelahnya itu aku ada wadah, terus aku taruh cooling rack dan di bawahnya itu aku alas kertas supaya minyaknya nanti turun. Nanti kalau udah mulai agak dingin, baru aku taruh di wadah yang bawahnya itu aku alas tisu atau kertas minyak ya. Nah, ini akan aku balik 1 kali aja. Nanti setelah itu kita tunggu bagian bawahnya matang dan langsung aku angkat. Nah, ini donatnya itu mengapung dan white ringnya juga kelihatan, berarti semuanya pas ya, waktu proofingnya juga pas.
Aku angkat donatnya itu satu-satu kayak gini karena aku bikinnya sedikit, tapi kalau aku bikinnya banyak itu biasanya aku angkat langsung banyak pakai saringan yang agak datar itu lebih baik ya teman-teman, karena ini tuh donatnya gampang banget penyok kalau masih baru diangkat kayak gini. Nah, ini kita tiriskan donatnya. Ini akan aku lanjutkan untuk menggoreng donat yang tanpa lubangnya. Caranya sama seperti yang pertama. Oke, ini dia hasil donatnya yang udah tadi kita goreng. Nah, ini donatnya super fluffy banget. Nah, kalian lihat ya di situ ada garis-garis itu tadi bekas cooling racknya. Karena emang masih empuk dan lembut banget, jadi dia meninggalkan bekas. Tapi nggak apa-apa ya, nanti bisa ditutupin pakai topping. Nah, sebelum di topping ini akan aku lihat dulu bagian dalam donatnya. Nah, ini kalian lihat ya, white ringnya bagus, semuanya juga bagus. Karena tadi terigunya aku mix, jadi untuk bagian dalam seratnya itu kelihatan lebih halus ya. Tapi kalau untuk rasa, kalau kalian mau pakai tepung protein tinggi semua juga nggak apa-apa, tetap lembut banget. Nah, kali ini aku mau buat donat susu. Untuk toppingnya itu aku pakai gula tabur donat. Kita belinya yang khusus untuk tabur donat ya teman-teman. Biasanya dia itu rasanya ada dingin-dinginnya dan nggak mudah mencair. Di sini untuk perbandingannya aku pakai 1:1 antara gula donatnya dan susu bubuknya. Nah, ini untuk susu bubuknya ya, kita tuangkan sesuai perbandingan dengan gulanya. Kalau susunya itu rasanya lebih enak pakai yang full cream ya teman-teman. Aku udah coba pakai yang rasa vanilla dan rasanya tuh nggak seenak yang pakai rasa full cream. Ini akan aku balurkan donatnya dengan gula dan susu yang tadi sampai dia rata ya. Kalau kalian mau pakai Milo juga bisa, tapi kalau untuk Milo itu aku sarankan nggak pakai gula, jadi harus Milo langsung semua, karena rasanya jadi lebih enak. Dan kalau Milo sendiri itu lebih cepat basahnya ya teman-teman, karena dia kalau keanginan sedikit langsung basah gitu. Nah, kalau untuk yang donat susu ini itu dia lebih tahan, kira-kira sampai 3 jaman itu masih bagus, tapi untuk selebihnya itu mulai agak basah juga. Nah, tipsnya kalau kalian mau jualan pakai topping ini, topping gula susu, kalian bisa pisah untuk toppingnya. Tapi kalau seandainya kan kalian jualan yang langsung dimakan ya nggak apa-apa, langsung digabungin aja. Yang penting wadahnya itu tertutup ya teman-teman, supaya dia nggak cepet berair atau nggak cepet basah. Nah, ini dia donat susunya udah jadi. Ini tuh enak banget. Kalian mesti coba. Lembut banget donatnya dan susu sama gulanya itu pas banget. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian. Jangan lupa like dan dukung channel aku dengan mensubscribe-nya. Nah, ini aku contohin ya. Tuh kelihatan kan donatnya lembut banget. Nah, bagian dalamnya juga kayak tadi ya, lembut banget dan pas banget pakai susu. Kalian harus coba banget di rumah ya. Terima kasih.